Halo semua, kembali lagi di channel Admin Bocil. Channel ini akan membahas beberapa fakta dan info-info menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Cleopatra. Cleopatra adalah salah satu putri dari Raja Ptolemy XII, yaitu Raja Mesir yang berkuasa pada tahun 80 sampai 58 sebelum Masehi. Dinasti Ptolemy ini sebenarnya berasal dari Macedonia, yaitu sebelah wilayah di semenanjung Balkan di Eropa Selatan. Cleopatra yang lahir pada tahun 69 sebelum Masehi memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV, dan tiga saudara perempuan yaitu Bernice IV, Cleopatra Tryphaena VI, dan Arsinoe IV. Cleopatra dan keluarganya tinggal di Alexandria, yaitu ibu kota Mesir yang indah. Kota yang ditemukan oleh Alexander the Great pada tahun 331 sebelum Masehi ini adalah kota pelabuhan paling penting di dunia sejak zaman dulu. Di sini pernah dibangun mercusuar pertama di dunia pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi. Alexandria juga merupakan kota dengan peradaban multikultural yang menarik. Orang-orang Yunani, Mesir, dan Arab Saudi hidup berdampingan dengan kehidupan yang harmonis, dan Cleopatra sendiri berasal dari keluarga Yunani. Cleopatra naik tahta pada usia 18 tahun, setelah ayahnya Ptolemy XII meninggal dunia. Dua kakak perempuan Cleopatra tewas secara misterius, sehingga Cleopatra lah yang berhak menjadi ratu saat itu. Dia menikahi saudara laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIII, yang usianya lebih muda darinya. Merupakan salah satu kebiasaan keluarga raja saat itu, yaitu menikah dengan anggota keluarga kerajaan sendiri. Hal ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, dan jika menikah dengan orang di luar keluarga, maka mereka percaya itu akan melemahkan kekuatan. Banyak orang yang sangsi dengan kepemimpinan Cleopatra saat itu karena dianggap masih terlalu muda. Tapi dia cukup tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang Tapi dia cukup tahu bahwa dengan pesona dan kecerdasannya, dia mampu untuk tetap menjadi ratu. Dia menamakan dirinya dengan Sun God's Daughter. Pada awal masa pemerintahannya, Cleopatra bersikeras untuk tetap mengontrol kerajaan Mesir tanpa bantuan orang lain, termasuk juga adik laki-lakinya Ptolemy XIII yang juga suaminya. Oleh karena itu, dia punya banyak musuh. Salah satu di antaranya adalah Pothinus, penasehat Ptolemy XIII. Mereka berdua bersekongkol untuk mendepak Cleopatra dari singgasana. Cleopatra yang mengetahui hal tersebut langsung melarikan diri bersama adiknya Arsinoe ke Syria, mencari perlindungan dan juga menggalang kekuatan untuk dapat kembali menguasai Mesir. Dia kembali ke Mesir setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Julius Caesar, yaitu politikus dan pemimpin militer dari Romawi yang kebetulan berada di Mesir untuk suatu kepentingan. Saat Cleopatra menjadi ratu di Mesir, dia mendirikan sebuah perpustakaan di ibu kota kerajaan, Alexandria, dan perpustakaan itu menjadi yang terbesar di dunia saat itu. Maka dari itu, kota Alexandria dijuluki sebagai City of Learning. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa bahasa yang digunakan di Mesir. Hal ini terbukti dengan ditemukannya Rosetta Stone yang berisi 3 jenis tulisan, yaitu hieroglifis, demotik, dan Greek. Cleopatra juga sangat terkenal dengan penguasaannya terhadap 3 bahasa tersebut dan juga beberapa bahasa lainnya. Udah cantik, pinter gitu. Soal kecantikan, sang ratu sudah tidak perlu diragukan lagi. Cleopatra tahu bahwa penampilan itu sangat penting buat seorang wanita, terutama seorang ratu seperti dirinya. Menurutnya, penampilan yang elegan akan membuat dia disegani oleh rakyat dan pemimpin kerajaan lainnya, dan juga kaum-kaum rendahan kayak saya. Cleopatra sangat memperhatikan busana yang dikenakannya. Saat dia tampil untuk tugas resmi kerajaan dan berada di depan publik, dia mengenakan busana khas Mesir, yaitu gaun panjang yang dihiasi manik-manik dan bordir. Sedangkan jika berada di dalam istana, Cleopatra menggunakan busana khas Yunani yang berbahan linen lembut atau sutra. Kebersihan tubuh juga sangat diperhatikannya. Mandi dengan menggunakan sabun, serta memakai wewangian atau parfum setelah mandi merupakan rutinitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh Cleopatra. Parfum atau wewangian itu terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kayu manis, bunga lili,
kayu cedar, madu, dan henna. Dan umumnya wanita Mesir juga memiliki kebiasaan yang sama soal mandi dan memakai parfum ini. Untuk tata rias atau make up, Cleopatra juga tidak kalah perhatiannya. Bedak, blush on, lipstick, bedak Johnson sudah dipakai sang ratu pada masa itu, dan tentu saja bahannya bukan bahan kimia seperti saat ini, tapi bahan-bahan alami dengan warna yang natural. Ratu Cleopatra juga menggunakan wig sebagai pelengkap penampilannya, dengan hiasan mahkota ular kobra sebagai mahkotanya. Ular kobra adalah simbol dewa pelindung untuk menjaga ratu atau raja. Selain kecantikan dan kecerdasannya, Cleopatra juga dikenal ambisius. Ambisi untuk menjadikan Mesir sebagai kerajaan yang kaya, beradab, dan lebih berhasil dari pemerintahan Ptolemik sebelumnya. Merebut kembali tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh orang luar Mesir juga menjadi satu ambisinya. Sebagai pemimpin dari sebuah kerajaan besar, Cleopatra tidak luput dari berbagai ancaman pembunuhan, terutama dari musuh-musuh yang menginginkan kekuasaannya. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Cleopatra tewas secara misterius. Karena jasad sang ratu tidak pernah ditemukan, para ahli sejarah tidak dapat memastikan bagaimana sebenarnya Cleopatra tewas. Cerita yang paling terkenal adalah Cleopatra tewas karena digigit ular kecil berbisa yang dinamakan ASP. Dan berikut ini adalah beberapa fakta tentang Cleopatra. Yang pertama, Cleopatra bukan orang Mesir. Banyak orang mengenal Cleopatra sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir. Namun, kamu mungkin tidak tahu, dan bahkan saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena saya tidak tahu dan kalian tidak tahu. Ngomong apaan sih? Jika Cleopatra sebenarnya bukanlah orang asli Mesir. Cleopatra lahir di Mesir dengan nama Cleopatra VII Philopator. Sementara dia lahir di Mesir, keluarganya justru berasal dari Yunani Macedonia. Dia merupakan salah satu keturunan Ptolemy I Soter. Meski secara etnis Cleopatra bukan orang Mesir, tapi dirinya lebih memilih hidup dengan mengikuti kebiasaan dan budaya Mesir, bahkan mempelajari bahasa Mesir. Yang kedua, menikahi kedua saudara laki-lakinya. Sama seperti kebanyakan bangsawan di zaman dulu, keluarga Cleopatra juga sering melakukan pernikahan antar keluarga untuk menjaga agar keturunan mereka tetap memiliki darah bangsawan. Hal yang sama juga terjadi pada Cleopatra. Dia menikah di usia muda dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIII dan Ptolemy XIV. Sayang, pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Setelah itu, Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIV. Tidak makan waktu lama, pernikahan itu berakhir dengan terbunuhnya Ptolemy XIV di tangan Cleopatra. Yang ketiga, Cleopatra terkenal bukan hanya karena kecantikannya. Saat ini Cleopatra dikenal karena wajahnya yang cantik, tapi di saat dia memerintah, sang ratu justru lebih dikenal karena kecerdasannya. Cleopatra adalah seorang ratu, tapi dia juga merupakan seorang diplomat dan ahli politik, selayaknya Hotman Paris. Wow. Yang keempat, dia bahkan memimpin sendiri armada perangnya. Cleopatra pada akhirnya menikah dengan Mark Antony, seorang jenderal Romawi, dan memiliki anak. Meski begitu, pernikahan mereka justru menjadi penyebab terjadinya skandal di Roma. Skandal itu kemudian dimanfaatkan oleh saingan Antony, yaitu Octavianus, sebagai propaganda dan menuduh Antony telah berkhianat dari kerajaan Romawi dan juga memicu perang. Pada tahun 32 sebelum Masehi, kerajaan Romawi menyatakan perang terhadap Cleopatra dan kerajaannya. Tahun berikutnya, Cleopatra memimpin langsung belasan armada laut Actium melawan kerajaan Romawi yang berada di bawah pimpinan Octavianus. Sayangnya, dalam perang tersebut Cleopatra mengalami kekalahan. Dia dan suaminya pun terpaksa kabur dari Mesir. Kabur naik busway anjir. Yang kelima, Cleopatra tidak bunuh diri dengan gigitan ular. Kaburnya Cleopatra ke Mesir nyatanya tidak membuat keduanya aman. Octavianus dan tentaranya mengejar Mark Antony dan Cleopatra ke Mesir. Ketika pasukan sudah masuk ke Alexandria, pasangan tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Sementara Mark Antony meninggal dengan cara menusuk perutnya sendiri. Kematian Cleopatra sendiri tidak diketahui dengan jelas. Awalnya Cleopatra dipercaya mati bunuh diri dengan menggunakan ular kobra. Tapi penelitian terbaru mengatakan Cleopatra tidak mati karena gigitan ular, melainkan meminum racun. Ini karena gigitan ular sangat menyakitkan dan memakan waktu lama sehingga racunnya bereaksi. Jadi, alih-alih menggunakan ular, Cleopatra lebih memilih meminum koktail yang sudah dicampur dengan racun hemlock, air,
walsbane, dan opium yang membuatnya meninggal dalam keadaan tidur. Tapi kalau menurut saya sih lebih masuk akalnya Cleopatra itu kan cantik ya. Cantik, abis itu pinter, jago dandan lagi. Tubuhnya kayaknya bersih. Katanya kan sering pakai wangi-wangian gitu. Kayaknya sih kalau Cleopatra itu matinya bukan karena bunuh diri, tapi dia itu diculik. Diculik, abis itu disekap, lalu dienak-enak gitu sama si penculiknya ya kan. Kayak film-film psikopat gitu.